فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih Al-Haditsus Tsamin, hadis yang ke-8 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang berasal dari Umar ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka juga menegakkan salat, membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka melakukan itu semua, maka terpeliharalah darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali bihaqqil Islam, sesuai dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ikhwan fillah sudah kita syarah di pertemuan yang lalu. Di malam hari ini kita akan lihat faedah hadis yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Al-Utsaimin mengatakan min fawaid hadzal hadis, termasuk faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis tadi, hadis yang kita sebutkan tadi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam abdun ma'murun yuwajjahu ilaihi al-amr kama yuwajjahu ila ghairihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu wal amr huwa Allah azza wajal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan termasuk salah satu faedah dari hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Nabi adalah seorang hamba, di mana beliau juga diperintahkan untuk menjalankan syariat, sebagaimana yang lain diperintahkan untuk menjalankan syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disuruh untuk salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disuruh untuk puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disuruh untuk zakat. Disuruh juga untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi adalah seorang manusia yang dia diperintahkan untuk menjalankan syariat sebagaimana manusia-manusia yang lain. Hal ini bisa kita ketahui dari kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan umirtu. Nabi mengatakan aku diperintahkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau juga abdun mukallafun, hamba yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan di sini? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini untuk membantah siapa? Di antaranya untuk membantah orang-orang sufiyun, di mana mereka meyakini, sebagian dari mereka
meyakini bahwasanya kalau sudah sampai tingkat ma'rifat, maka tidak ada lagi beban syariat. Mereka sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui ya ikhwan fillah, mereka membagi agama ini, membagi syariat ini menjadi 4. Yang pertama apa? Yang pertama syariat, yang kedua tariqat, yang ketiga hakikat, dan yang keempat ma'rifat. Manusia-manusia biasa, ya manusia-manusia biasa, mereka masih sampai tingkat syariat. Artinya mereka masih diberikan beban untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka salat, mereka puasa, mereka zakat. Jadi mereka menganggap kalau orang itu masih tingkatan syariat berarti masih tingkatan bawah. Yang lebih lagi, yang di atasnya lagi baru sudah sampai tingkatan tarikat. Ya, yang mereka sudah melebur dengan tarekat-tarekat mereka. Dan masing-masing ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka punya jalan sendiri-sendiri yang hakikatnya sebenarnya sama semuanya. Dan banyak sekali tarekah-tarekah mereka. Ya, di antaranya seperti yang paling besar di zaman kita sekarang ini, dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, itu adalah tarekah Naqsabandi. Ya, Naqsabandiyah. Demikian juga tarekah-tarekah yang lainnya, Syahrawardiyah, Jistiyah, dan yang lain-lain. Dan Jama'atut Tabligh ini terbangun dari 4 tarekah. Ya, dari tarekah Sufiyun, kemudian mereka melebur menjadi Jama'atut Tabligh. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lebih atasnya lagi mereka sampai tingkat hakikat, dan paling atas lagi mereka sampai tingkat ma'rifat. Kalau sudah sampai tingkat ma'rifat, artinya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya sudah melebur dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menganggap bahwasanya mereka tidak dibebani lagi syariat. Oleh karena itu ikhwan fillah, sering kita mendengar cerita-cerita atau kisah-kisah dari tokoh-tokoh Sufiyun yang mereka sudah tidak melaksanakan salat lagi, artinya sudah tidak dibebani untuk melaksanakan salat, ya sudah tidak dibebani lagi untuk melaksanakan puasa, dan bahkan mereka sudah halal sesuatu yang haram. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak jarang kita mendengar kalau mereka seandainya punya murid, ya, terkadang murid-murid tersebut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan berkah gurunya, mereka rela untuk apa? Untuk ditiduri. Mereka rela untuk ditiduri agar apa? Agar mendapatkan keberkahan dari sang guru, ya, dari sperma-sperma gurunya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Dan ini banyak terjadi, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah di di kalangan-kalangan mereka. Ya, makanya banyak sekali kasus-kasus yang ma'had atau pondok-pondok Sufiyun, kejadian-kejadiannya seperti ini ikhwan fillah. Dan ini kita tidak heran lagi, karena mereka memang punya keyakinan tertentu dalam masalah ini. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebagian dari mereka ya terkadang menganggap bahwasanya mereka sudah tidak dibebani syariat lagi karena mereka sudah sampai puncaknya, sudah sampai makomnya. Padahal Nabi SAW saja sejak beliau diberikan wahyu, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat, maka sampai akhir hayat beliau juga diperintahkan untuk apain? Untuk melaksanakan salat. Dan ini untuk membantah mereka semuanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya Nabi itu adalah seorang hamba, abdun ma'murun yuwajjahu ilaihil amr. Beliau adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan beban perintah kepada beliau. Ya, sebagaimana juga yang lainnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga untuk membantah ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penghormatan yang terlalu berlebihan, ya. Pengagungan yang
berlebihan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba. Ya, di mana sebagian orang terkadang memposisikan status Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Tuhan. Ya, memposisikan status Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Tuhan dengan cara apa? Dengan cara meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Nah, yang lebih parah lagi, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga memposisikan orang-orang tertentu, syekh-syekh tertentu, wali-wali tertentu, posisinya juga menjadi sebagai Tuhan. Yang mereka memuliakan kuburannya, mereka mendatangi kuburan-kuburan para wali-wali yang mereka anggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta-minta kepada para wali-wali tersebut. Maka ikhwan fillah, ini bentuk ta'zim yang berlebihan yang bisa membuat seseorang jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua kata beliau, jawazu ibhamil ma'lum idza kana al-mukhatab ya'lamuhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam umirtu fa abhamal amir fa ubhimal amir li'anna al-mukhatab ya'lam dzalik. Ya, ini dari sisi bahasa ikhwan fillah, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bolehnya memubhamkan atau menyamarkan perkara-perkara yang sudah maklum. Ya, bolehnya menghilangkan perkara yang sudah maklum karena orang yang diajak bicara juga sudah diketahui. Ya. Seperti kalimat umirtu. Umirtu di dalam bahasa Arab artinya aku diperintahkan. Aku diperintahkan di sini. Ini kalimat aktif atau kalimat pasif? Saya mau tanya, kalimat aktif atau kalimat pasif? Kalimat pasif, kan begitu. Berarti yang ada di sini hanya apa? Sama predikat dan objek. Iya. Siapa objeknya di sini? Aku. Aku diperintahkan. Yes, aku diperintahkan atau objeknya. Aku adalah objeknya. Diperintahkan pekerjaannya. Siapa yang memerintahkan? Siapa subjeknya? Mubham, enggak diketahui. Tapi ikhwan fillah, yang mubham ini yang memang sebenarnya sudah maklum, sudah diketahui, maka tidak mengapa dihilangkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, yang mubham tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang tidak diketahui itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari sisi bahasa beliau ambil. Taib, yang ketiga, faedah yang berikutnya, wujubu muqatalatin nas hatta yaqumu bihadhil a'mal. Wajibnya memerangi manusia sampai mereka menegakkan amalan-amalan ini. Amalan apa itu? Wajibnya memerangi manusia sampai mereka menegakkan amalan ini. Amalan apa? Syahadat, salat, apa lagi? Zakat. Jadi dalam hadis ini disebutkan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya. Maka beliau katakan wajibnya memerangi orang-orang kalau mereka tidak melaksanakan amalan-amalan berikut. Ya, amalan-amalan yang sudah kita sebutkan tadi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa idza qala qail, kalau ada orang yang bertanya, limadza la yakunul amr lil istihbab? Kenapa kalimat perintah di sini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nas. Umirtu, aku diperintahkan. Kenapa kalimat perintah ini la yakunu lil istihbab? Kenapa kalimat perintah ini maknanya bukan istihbab, maknanya bukan mustahab? Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al aslu fil amr apa? Di dalam kaidah fikih, ya di dalam kaidah usul fikih, dan ini sudah maklum, sudah diketahui biasanya bagi para tulabul ilm, ya para ulama, bahwasanya al-amr yaqtadil
wujub. Setiap yang namanya perintah yang kita temukan di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi SAW, maka konsekuensinya adalah sebuah kewajiban. Konsekuensinya sebuah kewajiban. Contoh seperti apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah. Ya, aqimus shalah. Tegakkan oleh kalian salat. Kalimat aqimu ini adalah perintah. Nah, perintah konsekuensinya apa? Wajib. Berarti salat hukumnya wajib. Nah, itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, perintah ini, kewajiban ini tidak akan berubah hukumnya kecuali ada dalil yang lain atau qarinah yang lain yang memalingkan hukum wajib. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk apa? Bisiwakin inda kulli salah. Dalam riwayat yang lain inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak tatkala setiap kali mau salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan tatkala mau berwudu. Apa hukumnya siwak? Tadi dalil yang kita sebutkan apa? Apa kaidah fikih, usul fikihnya? Al-amr yaqtadil wujub. Setiap perintah konsekuensinya apa? Wajib. Kenapa antum bilang sunnah? Hah? Nabi SAW mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan kepada mereka. Kalimatnya di sini jelas. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum. Aku perintahkan sama mereka ngapain? Siwak setiap kali wudu atau salat. Kalimatnya perintah di sini. Berarti konsekuensinya wajib. Berarti apa hukumnya siwak? Kenapa kok bisa sunnah? Naam. Ya. Ada dalil lain yang memalingkan hukum asal menjadi dalil hukum lain. Ya, yang hukum asalnya adalah wajib, tapi karena ada dalil yang lain ini, akhirnya dia menjadi sunnah. Dia menjadi sunnah. Kalimat apa itu? Kalimat Nabi SAW yang mengatakan laula an asyukka. Kalau tidak memberatkan umatku. Maka inilah yang memalingkan hukum wajibnya menjadi hukum sunnah. Taib. Nah, beliau katakan limadza la yakunul amr lil istihbab. Kenapa perintah di sini yang Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang. Kenapa hukumnya itu enggak sunnah? Kenapa kok wajib? Ya, wajib arti memerangi orang-orang kalau dia enggak sholat, kalau dia enggak zakat, kalau dia enggak mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa hukumnya wajib? Kenapa enggak sunnah? Ya. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Beliau mengatakan la yakunu lil istihbab. Konsekuensinya bukan sunnah. Ya, kata beliau. Ya, kalimat umir itu tersebut konsekuensinya bukan sunnah. Yang memerangi orang-orang bukan sunnah. Ini hukumnya wajib. Ya. Kenapa? Li'anna hadza fihi istibahatu muharram. Karena ikhwan fillah, kalimat tersebut, di dalam kalimat tersebut istibahatu muharram, atau di dalam hadis tersebut ada istibahatul muharram, yaitu membolehkan sesuatu yang haram, kata beliau. Ya. Kandungan dari hadis Nabi SAW tersebut, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini ada istibahatu muharram. Ada membolehkan sesuatu yang haram. Saya mau tanya sama antum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya menumpahkan darah orang? Haram, enggak boleh menumpahkan darah orang. Ya, menumpahkan darah seorang muslim, bahkan menumpahkan darah seorang kafir yang dia adalah kafir dzimmi juga enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Tapi di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas. Kalau uqatilan nas berarti memerangi orang, menumpahkan darah orang. Sementara menumpahkan darah orang tadi sebelumnya apa hukumnya? Haram. Berarti ada istibahatu muharram. Ada pembolehan sesuatu yang
haram di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, wastibahatul muharram la takunu illa li iqamati wajib. Dan pembolehan yang haram tersebut itu tidak bisa ditegakkan kecuali jika bentuknya wajib. Itu kata beliau ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walihada istadalla ba'dul fuqaha rahimahumullah ala wujubil khitan. Oleh karena itu kata para ulama, kata beliau, sebagian para fuqaha rahimahumullah mereka mewajibkan khitan. Ya, bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki mereka mewajibkan khitan. Ya, adapun bagi perempuan maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Mereka mewajibkan khitan. Kenapa? Bi annal khitan qat'u syai' minal insan muhtarim. Ya, muhtaram. Karena khitan itu adalah memotong sesuatu pada tubuh manusia. Memotong sesuatu pada tubuh manusia. Ya. Wal asal at-tahrim fala yajuzu qat'u ayyi adwin aw jaldatin min badanika. Karena hukum asalnya ikhwan fillah kita dilarang memotong sesuatu pada tubuh kita, enggak boleh. Antum punya tangan, antum punya jari. Ah, saya enggak suka jarinya ini, saya potonglah. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Haram hukumnya. Ya, memotong sebagian dari tubuh kita. Ya. Bukan sesuatu yang boleh dipotong ya, seperti rambut, ya seperti kumis, bulu ketiak. Nah, ini kan memang sesuatu yang dibolehkan. Tapi yang bagian tubuh ini nggak boleh, ikhwan fillah. Motong sebagian kuping, motong sebagian jari, motong sebagian kulit, ini nggak boleh. Ya, hukumnya haram kata beliau. Ya. Namun khitan yang dia memotong sebagian tubuh berarti di sini istibahatul muharram. Ini bentuknya membolehkan sesuatu yang diharamkan. Kalau membolehkan sesuatu yang diharamkan berarti konsekuensinya di sini apa? Wajib. Nah, itu dia kata beliau konfident rahimani wa rahimakumullah, ya. Falamma ustubiha hadzal qat'u dalla ala wujubil khitan. Nah, tatkala adanya pembolehan memotong sesuatu pada tubuh kita, berarti ini menunjukkan wajibnya khitan. Ya, khitan itu hukumnya wajib. Id la yustabahul muharram illa li ada'i wajib. Karena tidak boleh membolehkan sesuatu yang haram kecuali dalam rangka untuk menegakkan sebuah kewajiban. Wa ala hadza fanaqul al-amr huna lil wujub. Oleh karena itu kata beliau, amar dalam kalimat umirtu an uqatilan nas ini konsekuensinya apa? Wajib. Tapi siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Pemerintah, bukan kita. Ya, pemerintah. Jika pemerintah menegakkan, misalnya ada satu kampung di sana yang mereka mengatakan salat itu wajib. Ya, salat itu wajib. Tapi mereka rata-rata semua enggak salat, satu kampung tersebut. Maka pemerintahlah yang berhak untuk memerangi mereka, ya, agar mereka mau melaksanakan salat. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Faedah yang keempat, fardhiyatul jihad. Faedah yang keempat yaitu wajibnya jihad. Ya, wajibnya jihad. Al-jihad qad yakunu fardu kifayah wa qad yakunu fardu ain. Jihad terkadang hukumnya fardu kifayah dan terkadang hukumnya fardu ain. Ya, kadang hukumnya fardu kifayah, kadang hukumnya fardu ain. Apa beda fardu kifayah sama fardu ain? Apa beda fardu kifayah sama fardu ain? Kifayah jika dikerjakan oleh sebagian orang sudah lepas kewajiban. Kalau fardu ain seluruhnya harus dikerjakan oleh orang. Naam. Sahih, ikhwan fillah. Fardu ini artinya wajib. Fardu ini artinya wajib. Kifayah ini artinya cukup bagi sebagian orang. Kafa yakfi. Ya. Jika ada sebagian orang yang melakukannya maka yang lain sudah cukup. Enggak perlu lagi melakukannya atau menegakkannya. Ya, seperti salat jenazah. Salat jenazah jika ada sebagian orang yang menegakkannya maka yang lain sudah mencukupi. Adapun ainin itu personnya, orang-orangnya. Ya. Ain dari kalimat mata.
Ya, dari kalimat mata. Artinya person-personnya. Artinya semua harus melakukan, nggak boleh enggak. Semua harus melakukan seperti salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Itu bedanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau seandainya fardu kifayah, jika sebagian orang sudah menegakkannya maka yang lain mencukupi. Artinya tidak mengapa dia tidak melakukannya. Adapun fardu ain maka semua orang harus melakukannya. Kalau dia tinggalkan berarti dia berdosa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jihad kata beliau, ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Kalau fardu kifayah, jika sebagian orang berjihad, maka sebagian yang lain tidak perlu untuk berjihad. Tapi kalau fardu ain, semua harus jihad. Ya, semua harus jihad, nggak bisa enggak. Semua harus bergerak. Ya, faham maksudnya konfident? Ini konfident rahimani wa rahimakumullah. Nah, hukum asal kata para ulama, hukum asal jihad apa? Ya, dia wajib, benar. Wajibnya wajib apa? Hukum asal jihad apa? Fardu kifayah atau fardu ain? Hah? Fardu kifayah atau fardu ain? Kalau fardu ain artinya ketika sudah ditegakkan jihad, antum semua bergerak. Kalau fardu ain ya, kalau fardu kifayah ketika ditegakkan jihad, berarti sebagian orang bergerak, sebagian yang lain tidak mengapa tinggal. Hukum asal jihad apa? Hukum asal jihad fardu kifayah. Hukum asal jihad fardu kifayah. Ya, artinya jika ditegakkan jihad, sebagian orang berangkat maka sebagian yang lain tidak mengapa tinggal. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kanal mu'minun liyamfiru kafah." Tidaklah orang-orang mukmin berangkat semuanya. Berangkat jihad semuanya, ya. Falaula nafaram min kulli firqah. Kalaulah ada sebagian orang, sebagian kelompok, ta'ifah liyatafaqahu, sebagian kelompok yang mereka bertafaqquh, yang mereka belajar, mereka enggak berangkat jihad. Mereka duduk di majelis ilmu, ya, fiddin, waliyundiru qaumahum. Dan juga mereka nanti setelah mereka berilmu, mereka bisa memperingatkan orang-orang, ya, bisa menjelaskan kepada orang mana benar mana salah. Demikian juga tatkala orang yang sudah selesai di dalam jihad mereka pulang, mereka juga bisa diperingatkan atau diajarin oleh orang-orang yang sebelumnya tinggal dan yang mereka belajar. Ya. Id raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Ya, jadi berdasarkan ayat ini ikhwan fiddin, jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kapan dia menjadi fardu ain? Kapan dia menjadi fardu ain? Jihad tersebut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan pertama, jika musuh sudah menyerang di dalam kota atau di dalam sebuah negara, maka pada saat itu jihad fardu ain. Ya. Misalnya Medan sekarang dalam kondisi aman. Tiba-tiba ada orang kafir yang nyerang warga negara lain, misalnya entah negara mana sajalah yang mereka kafir, menyerang kota Medan langsung dengan pesawat mereka mendarat ke kota Medan, kemudian mempersiapkan senjata, kemudian memerangi orang-orang kota Medan. Maka dalam kondisi seperti ini, warga kota Medan wajib hukumnya untuk berjihad, ya, tanpa harus dengar perintah dari presiden, ya, karena sudah diperangin ini. Orang sudah pada datang dan orang sudah megang senjata, sudah nembak-nembakan begitu. Terus kita bilang, tunggu perintah presiden. Kapan lagi kita menunggu? Ya bakalan ditembak nanti kan begitu. Maka dalam kondisi seperti ini sudah wajib jihad untuk semuanya, fardu ain. Ya, fardu ain. Enggak nunggu-nunggu lagi perintah dari atasan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, jika sudah berhadap-hadapan satu sof atau dua sof antara muslim sama kafir, ya. Jika sudah berhadap-hadapan antara sof muslim sama sof kafir,
Maka dalam kondisi seperti ini nggak boleh lagi melarikan diri, haram hukumnya melarikan diri. Sudah wajib jihad, ya sudah wajib jihad orang-orang yang berada di dalam shaf ini. Di zaman dahulu ikhwan fillah, kalau perang itu apa? Kalau perang itu mereka kumpul di sebuah tempat, kemudian mereka buat shaf. Shafnya orang-orang kafir, shafnya orang-orang muslim. Kan begitu. Kemudian mereka perang di satu daerah tersebut atau di satu tempat itu, yang mereka langsung perang antara kafirnya sama muslim. Kalau zaman sekarang kan perangnya nggak kayak gitu. Zaman sekarang perangnya ngapain? Main pesawat kemudian tembak, kan begitu. Kemudian masuk ke daratan dan mereka sembunyi-sembunyi, ada yang sembunyi di sana kemudian tembak, kan gitu. Kalau di zaman dahulu langsung. Dan inilah menunjukkan orang-orang di zaman dahulu keberanian mereka di dalam perang. Zaman sekarang ada nggak antum lihat ketika perang itu memang dua shaf itu saling berhadap-hadapan? Nah, ada ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ya langka, nggak pernah kita lihat lagi di zaman sekarang model perang seperti itu. Dan model perang seperti ini menunjukkan keberanian seseorang. Ya, di zaman dahulu sebelum perang biasanya mubarozah dulu. Sebelum perang biasanya terjadi mubarozah. Apa itu mubarozah? Mubarozah itu duel satu lawan satu. Ya, duel satu lawan satu. Ketika shaf kafir di sini, shaf muslim di sini, maka satu orang maju di antara shaf muslim sama shaf kafir di tengah-tengah. Kemudian mereka duel sampai mati. Ya, sebelum terjadi peperangan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang ada enggak seperti itu? Enggak ada. Mungkin kalau disuruh mungkin enggak berani. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi dia menjadi fardu ain tatkala sudah kumpul shaf-shafnya antara muslim sama kafir. Maka enggak boleh lagi melarikan diri di sini. Ya. Demikian juga misalnya kalau seandainya sudah kumpul, ya misalnya perintah dari presiden, para tentara bergerak ke sebuah kota misalnya. Karena di sini ada orang-orang kafir yang sedang menyerang kota tersebut. Maka tatkala mereka bergerak sudah masuk ke dalam kota tersebut, mereka nggak boleh lagi lari pulang. Ya, mereka nggak boleh lagi lari pulang. Mereka sudah wajib untuk berperang di sini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia menjadi fardu ain tatkala apa? Adzan. Baik, sekali lagi ya. Dia menjadi fardu ain tatkala dia dibutuhkan dalam kondisi perang tersebut. Ya, maka menjadi fardu ain tatkala dia dibutuhkan dalam perang tersebut. Misalnya begini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di satu kota orang kafir menyerang kaum muslimin di kota ini. Sedangkan kita tinggal di kota lain. Iya. Maka berperanglah mereka. Nah, kaum muslimin di sini berhasil mengalahkan beberapa orang-orang kafir yang mereka punya senjata atau peralatan-peralatan canggih. Dikuasailah peralatan canggih tersebut, tapi kaum muslimin gak ada yang bisa menggunakannya. Sementara peralatan canggih tersebut bisa membantu peperangan dan bahkan bisa memenangkan kaum muslimin nantinya. Nah, yang bisa mengoperasikan peralatan